Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk nggak Bu? Enggak. Ada yang bisa dibantu Bu Devi? Iya Bu. Silahkan. Ada yang bisa dibantu Ibu? Jadi gini Bu, saya mau minta tolong Ibu buat mensupervisi saya. Apakah boleh Bu? Oh gitu, sangat boleh sekali Bu. Kalau boleh tahu Ibu, untuk supervisi ini Bu Devi mau dikembangkan di area mana ya Bu? Area pengelolaan kelas Bu. Saya agak kesulitan manajemen kelas, misalkan dalam mengajar tuh atau dalam memberikan layanan. Inginnya tuh kelasnya jadi hidup gitu Bu, terus gitu. jadi siswa tuh juga jadi semangat belajarnya gitu. Nah itu mungkin agak sedikit ada kelemahan saya untuk manajemen kelas Bu, untuk menciptakan kelas supaya hidup. Oh, jadi di bagian itu yang ingin Ibu nanti saya amati ya Bu ya? Betul. Oh baik, kemudian untuk sementara ini Bu, penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, di mana Ibu tadi menyebutkan untuk sebagai manajemen kelas itu penilaian Ibu sendiri untuk saat ini itu bagaimana Ibu, untuk Ibu sendiri? Kadang-kadang tuh saya udah punya skenario pembelajaran Bu, cuman mungkin pada saat praktiknya anak-anak di kelas mungkin ada yang lagi mood, ada yang enggak gitu Bu. Jadi ya udah skenarionya kadang-kadang nggak sesuai yang dengan yang diharapkan seperti itu. Baik. Padahal harusnya udah seru tuh Bu skenarionya yang dibuat. Tapi pas praktiknya tuh anak-anak malas untuk berdiri, bergerak, mengikuti seperti itu Bu. Jadi jatuhnya nggak dua arah atau nggak sesuai dengan skenario seperti itu Bu. Kemudian berarti harapan Ibu setelah kita melakukan observasi ini, untuk kita melakukan observasi ini berarti apa Ibu? Mungkin harapannya pembelajarannya bisa lebih menyenangkan, terus sesuai dengan skenario. Anak-anak juga happy tentunya kalau belajar seperti itu. Oke, insya Allah ya Bu ya. Oh ya Bu Devi, saya ada form di mana sebelumnya biar saya juga tahu ya Bapak ya Ibu ya, apa yang akan kita tuju. Nah di sini Ibu Devi boleh menuliskan untuk tujuan pembelajarannya Bu Devi apa, kemudian area pengembangannya yang akan kita capai dan juga strateginya. Kira-kira apa untuk tahap awal dulu ya Bu, biar nanti kita ada perbandingan pada saat nanti setelah Ibu saya supervisi. Oke, baik Bu. Ditulis sekarang ya Bu? Iya, silakan. Sudah Bu? Oke, terima kasih Bu Devi. Sama-sama Bu. Oke, baik. Mari kita menuju Kelas. Oke, mari Bu Devi. Ya Bu. Oh, ini kelasnya Bu Devi. Iya Bu Dewi. Oh, Mau ikut masuk? iya Ibu. Ini kelas berapa Ibu? Ini kelas 9 1 SKS. Kelas 91 SKS. Iya, mari Ibu silakan. Ya, terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih semangat? Masih semangat ya. Oke, anak-anak Ibu kelas 91 SKS, alhamdulillah hari ini kita kedatangan Ibu Dewi Sunarti ya. Beliau akan ikut kegiatan kita di siang hari ini. Ada yang tahu kita mau belajar apa? Pinter Biu. Ya, bimbingan dan konseling. Oke, sebelum memulai kegiatan, mungkin Ibu mau cek dulu. Ada bangku yang kosong ya? Siapa yang nggak hadir? Lala. Kenapa sih ya Lala nggak masuk? Arsya tahu? Kan soalnya Arsya di sampingnya ya duduknya. Nggak tahu? Oh, karena mungkin Arsya laki-laki. Mungkin teman perempuannya ada yang tahu kenapa Lala nggak masuk hari ini? Karena dia... Oh iya, tadi Lala sudah hadir ya katanya ya, tapi izin pulang lebih awal karena ada keperluan. Oke, kayaknya udah gak sabar ya, kita mau belajar ya, belajar sambil bermain. Nah, sebelum belajar sambil bermain,
Mau penentuan kelompok dulu atau mau games dulu? Games dulu, oke. Ada yang punya ice breaking? Jangan Uno. Ya oke, Marshmallow. Siapa yang mau berani menjelaskan di depan? Siapa? Najma? Oke, Najma. Silakan Najma. Peragain, contohin games Marshmallow-nya gimana? Kita beri tepuk tangan dulu buat Najma. Yeay. Yang lain perhatikan Najma ya. Gimana? Games. Ya. Kita kayak tepuk-tepuk aja di pahanya. Bisa di meja. Oh, meja aja biar kelihatan ya di meja. Terus abis itu one marshmallow, misalnya Asya one marshmallow. Check it out. Woo. Two. Marshmallow, two marshmallow. Check it out. Woo. Three marshmallow. Three marshmallow. Check it out. Woo. Four. Ya. Satu. Dua. Oke. Siap? Diperagain dari sekarang ya. Oke, latihan. Boleh duduk di sini aja, Mah. Ya, kita kekompakan. Kan satu kelas ya mainnya ya. Kira-kira kuatnya sampai level keberapa? 1, 2, 3 atau 5 dulu lah, 5 dulu. Oke. Mulai ya. Dari Najma. Ya, 1, 2, 3 ke sana. One marshmallow. Check it out. Bener nggak dia? Yang kenceng dari ulang. Oke ya, 1, 2, 3. Check it out. Two marshmallow. Check it out. Salah. Oke, level 3. Sekali lagi ya, levelnya naik atau turun. Oke, dari Deca. Okay. One marshmallow. Check it out. Boom. Three marshmallow. Check it out. Four. Oke, udah ya. Tepuk tangan dulu bagi kita semua. Yeay. Tadi levelnya dari ketiga naik ke 4. Masya Allah. Oke, semangat ya. Berarti semakin solid. Nah, sekarang ke tahap kedua kita akan menentukan kelompok ya. Karena kayak kelihatannya nggak enak nih. Berdua, berempat, bertiga. Jadi kita nentuin kelompok 3 ya. Di atas meja kalian sudah ada kartu ya. Katakan aja ini warna hijau. Yang ini hilang. Ini warna kuning. Wah, diambil Erlin. Yang ini warna merah ya. Oke, silakan boleh diambil. Nah, gimana Bu maksudnya? Merah, kuning, hijau. Di langit yang biru. Mau yang mana? Merah. Oke, ambil. Ini ngasal Bu. Sakit. Hijau. Tinggi. Oke. Hijau. Satu. Yang mana? Ambil, terserah. Merah. Ini hijau. Kita sini siapa gitu pindah ke sini biar sama-sama 3 gitu. Oke. Kartunya yang hijau pindah ke sini, yang punya kartu hijau silakan pindah ke sini duduknya. Tasnya nggak usah dipindah ya. Yang kartu warna kuning duduknya di sini. Yang kartu warna merah duduknya di sini. Pas 3-3? Oke. Sudah bertiga? Oke. Boleh duduknya mendekat karena nanti ada sesi diskusi. Ini tim merah, ini tim kuning, ini tim hijau ya.
Oke, sesi kita hari ini sifatnya diskusi ya. Jadi, kalau kalian mau menjawab, itu hasil jawaban kesepakatan bersama dengan timnya ya. Oke? Paham ya? Oke. Nah, materi kita hari ini adalah tentang apa? Informasi karir setelah lulus SMP atau MTS. Berarti siapa? Kalian ya, kalian nanti setelah lulus SMP atau MTS akan melanjutkan kemana? Itu yang akan kita bahas. Paham ya? Oke. Nah, sebelumnya kita bahas tentang spiritualisasi pendidikan. Boleh dibaca kayak muka-muka Ustadz? Hafiz. Silakan Fiz. Quran surat ayat 11. Meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oke, ada yang paham maksud ayat ini apa? Berpendidikan. Berpendidikan itu seperti apa? Jadi seseorang yang menuntut ilmu atau mencari ilmu, maka Allah akan memberikan apa? Meninggikan derajatnya. Masya Allah. Ada yang nggak yang mau ditinggikan derajatnya oleh Allah? Kita. Ya, semua mau ya. Untuk itu kita tidak boleh apa? Malas dalam menuntut ilmu. Oke, lanjut. Nah, di sini tadi kita udah ice breaking ya. Nah, di sini Ibu punya 3 buah kartu ya. Anggap aja ini kartu ya, kartu digital. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Mungkin dimulai dari kelompok merah ya, habis merah, nanti kuning, baru hijau. Nah, di sini ini kira-kira ada gambar apa ya? Gedung ya, ada gambar gedung sekolah. MA. Nah, ini ya, lulus MTS atau SMP melanjutkan studi kemana ya? Ada yang udah tahu? Ada yang udah punya jawaban? Oke. Nah, di sini ada beberapa pilihan karir setelah lulus SMP atau MTS. Jadi karir itu ternyata berproses dari masa sekolah, dari TK. Itu kalian lagi mempersiapkan karir ya, SD, SMP, SMA, kuliah, sampai dengan tahap karir itu sendiri ya. Nah, di sini ada MA, ada SMA, ada SMK ya. Setelah lulus SMP tuh kita bisa ke tiga-tiganya. Tapi pilih salah satu ya. Nah, pertanyaannya, apa perbedaannya di antara ketiga sekolah ini? Yuk, diskusikan silakan. Grup merah dulu ya. Ayo, apa? Bedanya apa sih antara SMA, MA, dan SMK? Mungkin nanti kelompok yang lain boleh diskusi untuk menambahkan ya. Bedanya apa? Siapa yang mau? Boleh kelompok hijau dulu, Oh. kuning dulu boleh. Oke, siap. Siapa yang mau berbicara? Ini Bu. Hasil kesepakatan bersama ya. Hasil kesepakatan Oke, bersama. silakan. Apa perbedaannya? Menurut saya MA itu lebih ditekunin dalam agamanya gitu. oke. Terus Terus? bedanya sama SMA itu ada pilihan jurusan kayak IPA, IPS. Nah, kalau SMK itu jurusannya lebih banyak. Jadi kayak teknik, pokoknya ya banyak arsitek gitu. Kita beri plus dulu buat kelompok kuning. Yeay. Ada yang mau menambahkan anggotanya? Arsha. Kalau SMA itu kan sekolah menengah atas, SMK itu sekolah menengah kejurusan. Nah, kalau kejuruan. Oke. Terus MA? MA apa ya? Madrasah, ya pasti madrasah. Hanya apa ya? Kurang tahu sih. Apa? Kurang tahu sih, Bu. Aliyah. Oh, lihat. Ya, oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Berpendapat atau sama? Setuju? Kelompok hijau? Setuju? Oke, setuju. Kelompok merah? Setuju. Apa? Oke, ya. Coba kita cek ya penjelasannya. Nah, di sini ya perbedaannya dari segi tujuan ya. Yang mau masuk SMA ada? Banyak ya? Yang nggak tunjuk tangan SMK atau MA? Oh, SMA semua ternyata ya. Nah, dari segi tujuan itu beda ya. SMA atau MA itu setara ya.
Lalu kemudian SMK atau MAK juga setara dan kursus. Nah, tujuannya kalau SMA itu siswanya atau peserta didiknya dipersiapkan untuk apa? Melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu kuliah. Kalau ya betul. Kalau SMK siswanya disiapkan untuk produktif untuk apa? Iya, siap kerja. Ya, makanya kalau lulus SMK dia bisa langsung bekerja. Kalau SMA bisa juga, tapi ya masih oh ya betul ya. Nah, bedanya MA apa? Madrasah Aliyah ya. Nih ya, selanjutnya. Nah, ini ya bedanya ya. SMA dan MA pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama ya, SMA dan MA. MA itu adalah Madrasah Aliyah atau pendidikan umum yang berorganisasi. Kurikulumnya biasanya dia ada berbau agamanya ya, sama kayak sekolah kita Al-Azhar. Kalau kalian perhatikan, pelajaran agamanya banyak apa sedikit? Banyak ya, lebih khusus ya. Ada fikih, SKI, Al-Quran hadis, bahasa Arab ya. Nah, kalau MA itu sama ya, Madrasah Aliyah, agamanya, kurikulumnya lebih ditekankan ya. Begitupun MAK, MAK itu adalah Madrasah Aliyah Kejuruan. Aliyahnya si SMK itu namanya MAK ya. Lalu mungkin kemudian kalau udah ada yang lulus SMP, bayangin ada nggak saudara-saudara kita yang mungkin di luar sana tidak punya biaya, maka dia apa yang dilakukan? Ya, sebelum kerja, lulusan SMP kan skillnya belum ada ya, masih kurang. Nah, dia biasanya ikut kursus atau pelatihan ya di bidang yang dia mau. Misalkan mau kursus jadi driver ya, harus kursus dulu. Lalu mungkin kursus masak atau kursus menjahit ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Jelaskan. Nah, di sini ada beberapa aspek ya yang bisa kalian jadikan bahan pertimbangan ketika menentukan pilihan sekolah. Mau di SMA mana, di SMK mana. Ada beberapa aspek nih, dilihat dari gambarnya ada teori dan praktik, studi lanjut, pilihan peminatan jurusan dan biaya pendidikan. Ada yang bisa menjelaskan nggak dari gambar tersebut? Secara detailnya seperti apa? Kelompok berapa yang mau menjelaskan? Kira-kira kalau kalian mau masuk SMA atau SMK, ada beberapa aspek kan yang harus dipertimbangkan. Nah, salah satunya ada di 4 gambar ini. Ada yang mau jelaskan nggak? Aspek maksudnya gimana? Hal-hal yang harus diperhatikan. Misalkan dari teori dan praktik SMA tuh kayak gimana sih? SMK tuh kayak gimana? Kayak membandingkan antara SMA dan SMK. Jadi kalau misalnya dari teori dan praktik mungkin SMA dan SMK berbeda karena nanti jurusannya beda. Terus yang peluang studi lanjut itu lebih ke nanti itu kalau udah lulus nanti bakal jadi apa gitu-gitu. Yang mana, SMA atau SMK? Dua-duanya. Oke. Terus kalau yang pilih peminatan atau jurusan itu nanti kan kalau misalnya kalau SMA nanti lanjutnya kuliahnya jurusan apa. Terus kalau SMK nanti kerjanya jadi bagian apa. Nah, kalau biaya pendidikan tuh kalau SMA kan kuliah pasti bayar, tapi kalau SMK mungkin langsung kerja. Oke, boleh kasih aplaus buat Deca. Ada lagi? Kelompok merah masih kalem-kalem aja nih. Ayo, harus berani berbicara. Siapa leadernya? Ayo. Sampaikan aja yang sepengetahuan kalian. Enggak semuanya juga nggak apa-apa. Naj. Ayo. Menurut kalian di SMA itu teori praktiknya seperti apa? Teori praktik itu belajarnya apa aja misalkan gitu. Terus peluang studinya bagaimana di SMA tuh? Pelajaran yang dipelajari apa saja gitu. Oke. Perkenalkan dulu. Nama aku Jessie. Terus Dari kelompok dari kelompok merah. Oke.
Terus itu teori dan praktek itu mungkin lebih ke melatih gitu sesuai nanti jurusan yang dipilih. Terus kalau misalnya peluang studi lanjut itu mungkin mungkin jurusannya itu belajarnya tuh kayak gimana gitu. Terus kalau misalnya biaya pendidikan itu biaya yang akan kita pakai untuk masuk. Kira-kira mahalan masuk SMA atau SMK? SMA, karena SMA itu masuk perguruan tinggi, sedangkan SMK itu kita langsung kerja aja juga bisa. Terus yang pilihan peminatan jurusan? Pilihan peminatan itu tergantung pribadi ya Ibu ya. Terus ya udah. Jurusan di SMA ada apa aja? Di SMA itu IPA, IPS, bahasa. Oke. Kalau di SMK? Di SMK IPS, Bu. IPS kayaknya. Oke, kasih plus buat tim merah. Yeay. Tim kuning ada yang mau menambahkan? Sepertinya tidak. Sudah? Oke. Mungkin dari Ibu ya. Nah, sini ada penjelasannya ya. Tadi mungkin pandangan kalian tuh SMA itu lebih ke setelah lulus SMA ya. Nah, sedangkan yang ditanyakan di SMA itu seperti apa gitu ya. Nah, materi dan praktik. Nah, di sini di SMA itu perbedaannya materinya dan praktik materi itu biasanya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih umum ya, karena ya kan lebih umum. Ya, lebih banyak atau lebih sedikit berarti? Lebih banyak, karena kalau SMK kan udah pasti gitu. Ya, lebih banyak. Kalau SMK lebih banyak praktik dibandingkan teori. Nah, mungkin kalau kalian udah pernah tahu di SMK itu ada satu waktu itu kalian terjun langsung ya belajar di instansi ya sesuai dengan jurusan kalian. Misalkan kalau kesehatan ya udah dia praktik langsung di rumah sakit ya dan lain-lain ya. Lalu kemudian prospek studi lanjut. Nah, di sini prospek studi lanjut kalau di SMA itu peluangnya lebih besar ya. Karena materi yang diberikan atau yang disiapkan itu emang khusus untuk jenjang yang lebih tinggi. Jadi prospek studinya besar kemungkinan dia memang harus melanjutkan ke universitas ya. Sedangkan kalau di SMK dia juga sama, boleh kok, boleh nggak kalau SMK kuliah boleh nggak? Boleh ya. Nah, namun disarankan ngambil jurusannya kalau bisa yang sesuai yang sudah diambil di SMK ya. Kalau dia ngambilnya kesehatan, nah kuliahnya juga jangan langsung bisnis, agak jomplang ya, langsung kesehatan supaya ilmunya konsisten ya, connect ya. Lalu kemudian jurusan. Nah, jurusan yang ada di SMA itu ada 3, betul tadi Jessie ya. Ada IPA, kalau sekarang namanya MIA, apa? Matematika, ilmu alam. Yang kedua ada IIS atau dulunya IPS. Yang ketiga ada ilmu bahasa ya. Tapi bahasa jarang ya kalian dengar karena mungkin peminatnya kurang ya. Nah, ini jurusan yang di SMK lebih banyak ya karena dia lebih spesifik nanti belajarnya. Kira-kira kalau kalian mau masuk jurusan pariwisata di SMK Negeri 1 Cilengsi ada nggak? Ada nggak? Mau masuk jurusan pariwisata di SMK Negeri 1 Cilengsi ada nggak kira-kira? Ya, tidak semua SMK itu ada jurusannya ya. Tapi kalau di setiap SMA itu sudah pasti ada jurusan IPA dan IPS. Tapi kalau SMK kalian harus survei dulu ya, ada atau tidak. Oke. Nah, selanjutnya peluang kerjanya lulusan SMA itu karena skillnya masih sedikit, makanya dia peluang masuk dunia kerjanya lebih kecil ya. Karena bekal yang didapat di sekolah lebih banyak materi daripada praktik. Sebaliknya ya, kalau di SMK memang sudah siap kerja, makanya peluangnya lebih besar perusahaan-perusahaan menerima siswa lulusan SMK ya, karena sudah siap kerja. Biayanya, mungkin ini relatif ya, tadi kalau kata kelompok merah biayanya SMA itu lebih banyak.
Tapi di sini dijelaskan yang lebih banyak justru SMK. Kenapa? Karena dia banyak praktik. Kan kalau praktik itu mungkin dia harus beli pakaiannya, pakaian khusus. Misalkan kesehatan, beli pakaiannya, atau mungkin ada hubungan kerjasama antara sekolahnya dan perusahaan, jadi harus bayar juga gitu ya. Nah, yang ini karakter lulusan SMA akan dibentuk memiliki kapasitas wawasan yang lebih luas. Biasanya dia pemecahan masalahnya lebih oke nih ya lulusan SMA, karena kalian hubungan sosialnya dengan teman-teman lebih banyak ya dibandingkan SMK. Kalau SMK itu dibentuk untuk menjadi seorang profesional ya dalam bidang atau kompetensi yang dipilihnya. Sampai sini paham? Oke. Selanjutnya yang terakhir ya. Boleh jelaskan apa saja yang kalian ketahui tentang jurusan IPA, IPS, dan bahasa? Pelajarannya ada apa saja sih? Kelompok hijau. Pelajaran IPA, IPS, dan bahasa. Di jurusan IPA itu ada pelajaran apa saja? Tahu nggak? Kalau setahu kita tuh saya. Kami. Setahu kami, kalau IPA itu ada matematika. Kalau IP ya biologi, kimia, fisika. Nah, kalau IPS itu kayak lebih ke ilmu hitung-hitungan gitu kan. Kuita apa yang namanya? Akuntansi. Akuntansi, ekonomi kayak gitu-gitu. Terus? Matematikanya ada nggak di IPS? Matematikanya paling yang dihitung-hitungannya, ekonomi. Tapi ada belajar matematika? Ada. Karena matematika itu di semua pelajaran ada kan. Oh, oke. Kalau bahasa? Bahasa belajarnya apa? Bahasa itu Bahasa lebih ke literasi. Oke. Oke, terima kasih kelompok hijau. Kelompok yang lain ada yang mau menambahkan atau sama? Oke. Mungkin yang IPS kita belajar bisnis gitu, cara membuka perusahaan gitu. Itu saja, Bu. Oke. Aurel mau nambahin? Udah. Oke, kelompok merah mau menambahkan? Sama? Oke, silakan. Kalau menurut saya di bidangnya IPA itu lebih ke praktik dan menjelaskan apa yang sedang dia buat selanjutnya. Oke, terima kasih kelompok merah. Nah, langsung aja ya. Nah, di sini ada beberapa pelajaran ya yang akan kalian pelajari. Kalau yang mau masuk jurusan IPA, maka nantinya di sekolah SMA kalian akan belajar matematika, biologi, fisika, kimia. Kalau di jurusan IPS itu ada sejarah, sosiologi, ekonomi, geografi. Di jurusan bahasa itu ada bahasa sastra Indonesia tentunya ya, Inggris dan bahasa asing lainnya, dan antropologi ya. Nah, pelajaran yang lainnya gimana? Kayak PPKN, PJOK, SBK, bahasa Sunda, tetap ada nggak? Tetap ada. Ya, itu pelajaran yang lainnya. Ini pelajaran khusus per jurusan ya. Kalau matematika tetap ada atau enggak? Tetap ada ya. Hanya saja durasi waktunya lebih sedikit dibandingkan dengan IPA ya, jurusan IPA. Oke. Ya. Berarti kalau kan katanya di SMA belajar begituan, berarti boleh milih ya? Maksudnya gimana? Kan tadi tulisannya itu kan jurus kelompok peminatan SMA. Berarti kita boleh milih mau yang 1, 2 atau 3. 1, 2 atau 3 mau IPA, IPS atau bahasa? Iya. Oh, berarti kalau misalnya mau pilih yang nomor 2 berarti nggak usah belajar 1 dan 3. Yang mana? Yang 1 dan 3 yang mana? Yang ini? Iya. Lagi. Nah, kalau misalnya saya pilih nomor 2 misalnya, berarti nggak usah belajar 3 dan 2 di 3 Iya, di jurusan IPS itu kalian nggak ada pelajaran biologi, nggak ada pelajaran fisika, tidak ada pelajaran kimia. Udah dijemput ya. Oh, iya. Ada. Oh. Oke ya, Ibu ulangi ya. Mungkin menurut Mazaya, Bu, kalau aku mau masuk jurusan IPS gitu ya. Nah, nanti aku belajar biologi nggak? Belajar nggak? Tidak ya. Belajar fisika nggak? Tidak. Belajar kimia nggak? Tidak. Jadi pelajaran yang di nomor 1 itu hanya khusus untuk jurusan IPA. Kecuali matematika ya. Matematika di semua jurusan itu ada. Hanya saja
durasi belajarnya ya, yang tadi kata Biu berbeda ya. Mungkin kalau di IPA, jurusan IPA 1 minggu kalian bisa 6 jam pelajaran. Mungkin kalau di IPS mungkin hanya setengahnya saja, 3 jam pelajaran 1 minggu. Gitu ya. Paham sampai sini? Paham. Oke. Selanjutnya, ini SMK ya. SMK nanti di skip. Itu kan ada di poster di ruang BK kan? Iya, ada di poster di ruang BK. Oke, nah sekarang mungkin ada sekalian refleksi ya. Nah, ini ada beberapa kasus yang sering terjadi di kalian dalam menentukan pilihan jurusan atau pilihan sekolah ya. Nah, sekarang Ibu udah tentukan kelompok merah, silakan dibaca. Nah, di sini ada Yeni merupakan salah satu siswa kelas 9 SMP. Sampai dengan saat ini dia merasa bingung untuk menentukan akan melanjutkan sekolah kemana setelah lulus SMP dan memilih jurusan apa. Nah, ketika si Yeni ini tahu temannya Titin akan melanjutkan ke SMP Ceria misalnya ya, jurusan IPA, maka Yeni pun mengikuti pilihan Titin. Nah, menurut kalian bagaimana tanggapan kelompok merah mengenai sikap Yeni yang ikut-ikutan teman dalam menentukan sekolah lanjutan atau milih jurusannya? Gimana tanggapan kalian? Boleh nggak kira-kira kalau pilih sekolah sama pilih jurusan itu ikut-ikutan teman? Misalnya Jessie mau ke global karena Najma juga di sana. Jessie pengen juga samain kayak Najma masuk IPA. Padahal Jessie mungkin fisiknya atau fashionnya di IPS misalkan gitu. Boleh nggak? Sebenarnya itu opsional, terserah dia. Cuman kalau yang ngatur-ngatur kayak maksa-maksa sampai maksa. Nggak dipaksa. Tapi Jessie-nya mau sendiri. Nggak dipaksa. Nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kalau aku sendiri, aku nggak bakalan mau ikut sih karena. Kenapa? Apa namanya? Mengikuti apa yang aku suka, terus apa yang aku bisa. Jadi kan belum tentu kalau misalnya teman aku masuk sekolah ini itu atau jurusan ini aku cocok juga gitu. Betul. Jadi demi masa depan gitu. Boleh beri tepuk tangan sama kelompok merah ya. Jadi intinya tidak boleh ikut-ikutan gitu ya, karena berbeda-beda bakat minatnya mungkin gitu ya. Pertanyaan nomor 2 belum dijawab, Nak. Jika Yeni ini masih bingung dalam menentukan sekolah lanjutan, nah kira-kira sebaiknya apa yang harus dilakukan Yeni? Cari tahu hobinya atau bakatnya apa, passionnya apa. Atau enggak kalau masih bingung, mungkin bisa ke psikologi buat tes minat bakat. Tes minat bakat. Ada lagi yang mau menambahkan Jessie atau Erlit? Sudah? Mungkin bisa gap year, Bu. Gap year. Gap year itu kayak apa namanya, skip setahun dulu untuk memikirkan jurusannya mau jurusan apa gitu. Ada yang setuju gak? Atau ada yang mau menanggapi? Boleh juga. Boleh nggak kalau SMP terus dia off dulu, cuti dulu setahun, baru nanti melanjutkan SMA, boleh nggak? Kayaknya 1 tahun itu kebanyakan. Mungkin kurang ya, soalnya setahun kan paling milihnya ya 3 bulan doang itu ketemu, jadi kita rugi 9 bulan gitu. Cara mensiasatinya gimana? Berarti mikirnya harusnya sejak masuk SMP hari, gitu ya, sejak awal masuk SMP mungkin udah mulai dipikirkan. Iya. Jadi setahun itu jangan di skip belajarnya, tapi kamu bisa mulai berpikir dari kelas 8 atau dari kelas 7 ya. Udah? Ya, terima kasih Biu udah saling melengkapi ya. Boleh kasih aplaus buat tim merah. Sekarang tim kuning ya. Nah, tim kuning ada pernyataan ya atau kasus. Orang tua Hadi menginginkan Hadi untuk melanjutkan ke SMA. Ngambil SMA jurusan IPA karena menurut orang tua Hadi, jika Hadi masuk jurusan IPA, maka Hadi akan lebih mudah untuk memilih jurusan di universitas. Baik jurusan IPA, IPS, bahasa dia bisa masuk semua gitu ya. Sedangkan Hadi tidak terlalu menguasai pelajaran IPA. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut kalian mengenai sikap orang tua Hadi? Boleh nggak kalau
menuntut anaknya untuk masuk IPA, sedangkan anaknya sendiri tuh tidak menguasai materi IPA atau pelajaran IPA? Boleh nggak? Kalau misalnya orang tuanya maksa itu nggak boleh. Tapi kalau orang tuanya memberi saran ya nggak apa-apa. Intinya jangan sampai memaksakan anak kalau anak itu tidak setuju. Karena setuju? malah nggak nikmat nanti anaknya. Nomor 2 mungkin pertanyaannya. Dari kasus Hadi ini, kira-kira apa sih yang harus dilakukan Hadi sebaiknya? Kalau dipaksa untuk masuk tapi tidak sesuai dengan keinginan, Hadi harus apa? Lebih ngobrol dengan orang tua kali. Jadi dibicarakan, diskusikan. Iya, dibicarakan gitu baik-baik ya, supaya saling tahu ya. Iya. Dan menemukan solusinya. Oke. Ada yang mau menambahkan dari kelompok hijau atau merah? Atau setuju? Oke. Jadi kalau di antara kalian ada yang tidak sesuai dengan saran dari orang tua, milih jurusan apa, sekolah di mana, boleh didiskusikan atau dikomunikasikan supaya dapet titik temunya ya. Oke, kita kasih plus buat kelompok kuning. Yeay. Sekarang terakhir ya, dari kelompok hijau. Nah, pertanyaannya, Budi sudah berencana ingin melanjutkan ke SMA jurusan IPS dengan alasan karena ingin menghindari pelajaran matematika. Jadi dia udah punya rencana nih, nggak mau ke IPA, maunya IPS karena takut belajar matematika ya. Menurut pendapat kalian tentang kasus ini seperti apa? Sebenarnya sih nggak apa-apa sih, karena emang nggak salah juga kan dia kalau misalnya tiba-tiba dia mau masuk IPA tapi dia kurang bisa matematika nanti malah nilainya jelek, jadi ya nggak salah sih, kecuali kalau misalnya dia tuh mau masuk jurusan atau kuliah yang yang harusnya tuh jurusan IPA tapi dia mau masuk IPS, nah itu baru mungkin harus dipikir lagi gitu. Jadi tuh tapi di jurusan IPS kan juga ada matematika. Iya, maksudnya mungkin dia nggak mau matematikanya lebih banyak gitu. Oh iya, oke. Jadi nggak apa-apa ya, sah-sah aja ya kalau dia udah mengukur kemampuannya lebih awal ya daripada memaksakan. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan, Mas Zaya, Hafiz? Sudah setuju ya? Oke, kita kasih plus buat kelompok hijau. Jadi kalau memang di antara kalian ada yang sudah merasa kurang mampu dalam hal matematika, mungkin tidak apa-apa kalau memilih jurusan IPS langsung ya. Tapi alasannya bukan menghindari matematikanya ya. Dan emang kalau misalnya kuliahnya butuhnya IPS. Oh, emang kalau emang udah cita-citanya di hal IPS ya. Contohnya apa? Bagian ekonomi. Oh, bagian ekonomi. Jadi udah langsung aja ngambil IPS ya. Kalau ada yang mau jadi bisnismen ya, atau mau jadi pengusaha, mau jadi apa lagi? Pengacara mungkin ya, mungkin boleh langsung pilih IPS ya. IPS itu bukan jurusan buangan ya, tapi anak-anak IPS juga banyak mencetak apa? Ya, karir-karir yang oke ya. Presiden juga mungkin salah satunya dari IPS ya. IPA, IPS, bahasa semuanya memiliki kedudukan yang sama. Oke ya. Boleh kita kasih plus buat kita semuanya hari ini. Nah, selanjutnya mungkin sebentar. Sudah? Mungkin refleksi ya. Hari ini gimana perasaannya? Biasa aja, senang. Oke, menambah ilmu, alhamdulillah, menambah ilmu. Nah, masya Allah. Kelompok merah gimana rasanya hari ini? Biasa aja, senang. Oke, nah mungkin terakhir kita tutup dengan kata-kata motivasi hari ini. Boleh dibacakan, Biu? Tidak ada rahasia untuk sukses. Sukses adalah hasil dari persiapan, percaya, kerja keras, ketekunan, sabar, dan belajar dari kegagalan. Oke, setuju? Jadi sukses itu nggak ada rahasia ya. Selanjutnya mungkin boleh dibacakan, Hafiz? Quotes-nya, keberhasilan? Keberhasilan dalam dalam kehidupan hanya bisa didapatkan ketika seseorang mau berjuang dengan keras. Oke, setuju? Setuju. Kalau yang nggak mau berjuang, kerjaan tidur terus, kira-kira bisa sukses nggak? Tidak ya. Oke, terima kasih Hafiz. Yang terakhir,
Erlin, boleh dibacakan? Yang ketiga. Yang ketiga, keberhasilan seseorang sangat ditentukan dari seberapa perjuangan yang sudah mereka lakukan. Oke, setuju? Setuju. Oke, terima kasih ya atas pertemuan hari ini. Alhamdulillah sudah selesai belajar kita tentang pilihan sekolah lanjutan setelah lulus SMP. Boleh kasih applause untuk kita semua. Yeay. Oke anak-anak, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, pertemuan kita cukupkan sampai sini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah ya Bu, kita sudah supervisi tadi. Iya, gimana Bu? Hasil evaluasinya? Untuk hasil evaluasinya, tapi gini, sebelumnya nih Bu, tadi setelah Ibu mengajar di kelas, untuk performa Ibu sendiri nih, pada saat tadi mengajar itu gimana Bu? Menurut Ibu ya? Kalau menurut saya ya Bu, tadi udah maksimal, berusaha maksimal, tampil yang terbaik di depan anak-anak, memberikan yang terbaik dalam memberikan layanan informasi ke anak-anak. Dan alhamdulillah anak-anak juga antusias ya Bu, walaupun udah siang ya Bu. Cuman mungkin tadi agak kelupaan ya Bu, di tujuan pembelajarannya saya ingat-ingat agak kelupaan ya Bu, tidak tersampaikan. Gitu ya Bu ya? Iya. Oh iya Bu, kalau boleh tahu tadi ya Bu ya, memang yang pada saat saya mengamati tadi, memang saya melihat salah satunya Ibu itu lupa untuk menunjukkan, menyampaikan tujuan pembelajaran ke anak-anak ya Bu ya, untuk pembelajaran hari ini. Memang akan lebih baik jika Ibu sebelum untuk melakukan pembelajaran di kelas, Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, biar anak-anak itu paham apa yang akan mereka pelajari gitu ya Bu ya. Siap Bu. Kemudian juga Ibu, saya juga izin menyampaikan lagi untuk yang kedua ya Bu. Saya melihat anak-anak itu aktif sekali ya Bu ya, untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan gitu. Cuman mungkin anak-anak itu Bu akan lebih baik ya Bu, jika anak-anak itu dapat aktif juga dalam bergerak gitu, untuk keluar dari kursinya seperti itu, sehingga nanti saya merasa anak-anak itu akan lebih aktif gitu, mungkin akan mewadahi untuk anak-anak yang memang ingin bergerak gitu ya, yang kinestetik seperti itu Ibu. Kalau menurut Ibu gimana? Ya setuju Bu. Tapi mungkin saya agak masih bingung cara untuk si anak tuh bergerak tuh harus dikasih kegiatan apa gitu loh Bu. Mungkin ada masukan Bu dari Ibu Bu? Oh mungkin tadi kan tentang memilih SMA gitu ya Bu ya, dan Ibu juga tadi ada beberapa pertanyaan kelompok gitu ya. Kalau menurut saya, pengalaman saya ya Bu ya, dalam pembelajaran kelompok mungkin akan ada baiknya jika pada saat menjawab pertanyaan, mungkin pesertanya yang mau menjawab boleh maju ke depan atau mengekspresikan gitu ya Bu ya, dari apa yang akan dia jawab gitu. Nah itu mungkin akan membantu untuk anak untuk aktif gitu. Itu pengalaman saya pada saat mengajar dulu sih Bu. Oke siap Bu, makasih Bu masukannya. Oke, nah Bu Devi, untuk kira-kira rencana tindak lanjut nih Bu Devi, setelah kita melakukan observasi dan mungkin Bu Devi juga sudah merasakan ada kekurangan dan kelebihan, itu rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan apa Bu? Mungkin tadi ya Bu, masukan dari Ibu yang pertama untuk jangan melupakan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran sebelum pembelajaran itu dimulai kepada siswa, karena itu kan juga penting ya Bu, anak biar tahu ketika belajar tuh apa sih tujuan dia mempelajari hal itu. Yang kedua mungkin nanti tindak lanjutnya akan lebih banyak mengeksplor ya Bu, kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik tadi ya Bu, bergerak segala macam. Nah itu juga butuh kreativitas sepertinya ya Bu ya. Jadi mungkin nanti banyak cari-cari referensi mungkin ya Bu ya, dari YouTube kan banyak ya Bu ya sekarang ya, YouTube yang sifatnya edukasi ya, dari guru sharing ke guru-guru juga.
Oh iya, betul betul. Berarti dari observasi ini berarti Bu Devi sudah terbayang ya Bu akan melakukan apa untuk nanti mengembangkan lagi kompetensi Ibu di dalam pembelajaran. Iya. Oke, sangat bagus sekali juga tadi sebenarnya secara keseluruhan saya lihat anak-anak aktif, kemudian anak-anak mendengarkan apa yang Ibu Devi sampaikan dan juga sangat antusias gitu ya, karena itu berpengaruh untuk anak-anak dalam memilih jenjang berikutnya di SMA nanti atau masuk SMK ataupun MA ya Bu ya. Semoga nanti anak-anak juga tidak salah pilih berkat dari arahan dari Bu Devi untuk pembelajaran mereka selanjutnya. Dan Ibu ini untuk komitmen yang tadi Bu Devi sudah sampaikan mungkin akan lebih komit dan bisa Ibu ingat terus, yaitu kita tuliskan Ibu komitmennya dalam catatan refleksi guru yang akan Ibu tuliskan dan juga rencana pengembangan diri Ibu di sini. Nah mungkin nanti Ibu jadi ingat nih aktivitasnya Ibu tuh apa aja yang perlu dicapai, kemudian ukuran keberhasilan. Kalau di anak-anak mungkin ukuran keberhasilan itu batas minimal yang akan dicapai atau KKM gitu ya Bu ya. Seperti itu Ibu mungkin nanti bisa Ibu tuliskan sehingga komitmen Ibu ini tertulis gitu ya. Sehingga menjadi sebuah perjanjian lah untuk Bu Devi. Reminder ya Bu? Iya, reminder betul. Saya izin tulis ya Bu. Silakan Bu Devi. Nah, ini sudah ya Bu. Oke, terima kasih Bu Devi. Nanti ini akan saya tanda tangani juga untuk sebagai komitmen kita ya Bu ya, untuk kita sepakati bersama. Dan pastinya supervisi ini akan dicatat ya Bu ya untuk di supervisi akademik nanti sebagai tindak lanjutnya gitu. Semoga pastinya Bu Devi semoga berkembang lagi dan juga menjadi lebih baik lagi dan juga lebih hebat lagi dibandingkan sebelumnya. Amin. Terima kasih Bu atas masukannya dan bantuannya. Sama-sama Bu Devi. Dalam supervisi saya. Sama-sama Bu Devi. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu. Ya, sehat terus ya Bu. Ya, amin. Saya izin pamit ya Bu. Ya, silakan.